Om Ya, Swastiastu Biari. ya, itu. Selamat Wis, selamat Rahajang malam. Bumi. Wah, Hajeng Wengi. Lagi di mana, Ya. Bli? Kayaknya lagi di rumah atau di studio itu, Bli? Bukan yang ya, bukan di studio. Studionya sudah tak logo. Sekarang yang ada cuman gudang dekorasi. Di gudang dekorasi. Sepertinya Ya, dari Facebook saya lihat namanya Ari Kencana Dekorasi gitu, Bli ya. Sedang menekuni usaha dekorasi, Bli ya. ya betul sekali. Udah lama, Bli, bergerak di bidang dekorasi, Bli? Sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun. Lama juga ya. 2,5 tahunan. Ya, sambil menunggu nih, Bli. Kita sambil baca-baca komen teman-teman. Ya. Ah, Tapi sebelum itu saya mau baca data sedikit dulu, Bli, gitu kan, terkait update soal corona di Bali. Buat teman-teman yang baru bergabung, bahwa hari ini tanggal 15 Mei itu di Bali itu ada 6 positif lagi. 6 positif lagi itu terdiri dari 3 PMI dan 3 transmisi lokal. Itu data dari pemerintah sendiri ya. Dari pemerintah Pemprov Bali tadi ngirimin ke saya. Terus kemudian totalnya itu ada total 343 yang saat ini positif di Bali. Tapi kabar baiknya, dan ini sangat baik banget, bahwa angka positif di Bali itu terus mengalami peningkatan yang luar biasa. Hari ini itu ada 8 orang WNI yang sembuh. Itu terdiri dari 5 PMI, kemudian ada 3 transmisi lokal yang sudah sembuh. Dan total angka Ya. kesembuhan di Bali itu 232, itu udah 60% ke atas ya. Ini di atas rata-rata di Indonesia. Ini syukur banget, saya pikir tingkat kesembuhan corona di Bali gitu kan. Ya. Itu angka dari data pemerintah ya, data pemerintah positif adanya total ada 343, kemudian angka sembuhnya itu ada 232. Tadi Bli Ari, mumpung sama Bli Ari, tadi Bli Ari ke Denpasar nggak, Bli? Sempat lewat Denpasar nggak, Bli? Hari ini kan ada pembatasan aktivitas masyarakat itu. Sempat ke Denpasar nggak, Bli? Yang memang tinggalnya di Denpasar. Jadi belum keluar Denpasar. Belum sempat. Tapi ada pengalaman nggak tadi, Bli? Belum. Memang untuk hari ini yang fokus istirahat di rumah. Jadi ada teman-teman yang datang dari tim relawan yang datang ke rumah. Jadi saya tidak keluar. Itu untuk persiapan besok. Untuk persiapan besok sama lagi 2 hari kita berangkat ke 55 titik untuk pembagian di lokasi Tianyar, Bleleng sama Batu Miyeh. Sebelum kita berangkat ke 55 titik lokasi itu, Bli, sebenarnya yang berangkat ini siapa? Mungkin bisa ceritain dulu, Bli, ini dari apa dan apa gitu. Begini, yang ada yang namanya, sementara sih namanya masih kita berbentuk komunitas ya, komunitas harta titipan. Komunitas harta titipan. Harta titipan, betul. Itu tercetus dari ide sebuah lagu yang mana inspirasinya muncul dari seorang sosok itu yang sangat dermawan itu. Kemudian Tiang kebetulan teleponan sama temen yang dari Sulawesi, Yentawan namanya. Itu akhirnya kita sama-sama menceritakan bagaimana keadaan, terus akhirnya kita menceritakan bahwa kita ada juga pergerakan, ada teman kita ada juga pergerakan yang mana itu pergerakannya di kemanusiaan sosial. Itu akhirnya dia juga cerita, teman Niki yang di Sulawesi Niki juga cerita, dia juga bilang ada seorang dermawan, bahkan itu seorang yang beragama Buddha, itu nyumbang sampai 500 juta itu ke pura-pura di daerah Palu. Itu dari itu saling semangat nih menceritakan istilahnya kedermawanan seseorang ini. Nah akhirnya muncullah dari situ kita ide untuk bikin perkumpulan dulu. Kita kumpulin Kapan itu? Itu sekitar 3 minggu yang lalu. Oh baru ya, belum sampai 1 bulan ya? Belum. Itu 3 minggu yang lalu. malam hari, terus besoknya saya bikin grup, ajak teman-teman, artinya kecil-kecilan nih kan. Yang pertama ada teman yang dari Sulawesi nyumbang 1 juta, terus saya juga ikut di sana, akhirnya banyak, jadi sampai sekarang kalau anggota itu sudah hampir 80-an.
Oke. 80 ya 80 anggota. Ya, itu berbagai profesi, itu berbagai elemen masyarakat, ada pengusaha, ada seniman, ada videografer, ada fotografer, ada tim off-road, itu gabung di kita sekarang. Gitu. Jadi sampai sekarang yang awalnya kita cuma iseng-iseng, kecil-kecilan, akhirnya banyak yang support gitu, ngasih donasi. Makanya kita sering upload di FB. Itu fungsinya bukan pencitraan sebenarnya, tapi kita memberikan bukti kepada para donatur bahwa itu donasi beliau-beliau yang berhati mulia sudah kita sebarkan, sudah kita jalankan sesuai mandat agar tepat sasaran gitu. Apa aja biasanya, Bli? Itu kan mulai 3 minggu yang lalu, Bli, ya. 3 minggu yang lalu, kemudian mulainya dari mana itu, Bli? Untuk penyebarannya itu? Penyebaran pertama 2 hari sebelum penyebaran itu kita kumpulin dana dulu, iseng-iseng nih, kumpulin dana, akhirnya sampai hari pertama itu udah dapat kita 8 juta nih. Udah dapat 8 juta, langsung saya bilang waktu itu ke teman-teman, ayo kita berangkat, kapan? Hari Minggu, kapan lagi 2 hari? Oke, cari tim lapangan. Jadi yang dulu sempat ikut enggak sih gabung langsung, cuman ikut, artinya pernah berpartisipasi di sana. Itu di komunitas Taman Hati. Jadi saya punya teman di sana yang memang betul-betul mengerti di lapangan untuk mencari data-data kakak miskin yang memang betul-betul prioritas. Nah, jadi beliau tak ajak ke sini. Tolong carikan saya lokasi yang mana dulu untuk di Bali, di mana? Daerah Karangasem banyak. Waktu itu seraya 20 lokasi. Jadi tidak ada istilah kata Karangasem, itu langsung kita bergerak, langsung istilahnya pokoknya lagi 2 hari kita harus sudah berangkat. Itu langsung berangkat, kita belikan sembako, itu 20 lokasi pertama. Terus berikutnya kita berangkat ke negara, 20 lokasi juga. Itu ada juga tim survei lapangan. Nah, itu terus ada juga daerah Klungkung kemarin, itu 10 lokasi. Gitu. Bentuk donasinya apa itu biasanya? Itu donasinya kalau dulu zaman tidak ada Covid, datanya masih situasi normal, itu biasanya beras kita kasih 20 kilo. Terus ada telur 1 kerat, ada mie instan 1 kerat, terus ada lagi minyak goreng, ada kopi, ada gula. Nah, ini karena saking banyaknya orang yang terdampak, jadi kita pecah, kita bagi 2, tapi kita lebih banyak nyerangnya. Gitu. Jadi beras 10 kilo, terus mie instan semua itu kita bagi 2. Tapi biasanya di setiap pergerakan kita itu ditambahin oleh para donatur. Misalnya kadang uang dikasih. Ya, satu lokasi itu ditambahin uang. Satu lokasi, satu titik itu ditambahin uang. Ini termasuk pergerakan kita sampai ke Sulawesi. Di sana juga ada tim relawannya kita, ada tim koordinatornya kita. Di sana sudah bergerak. Kemarin sekitar seminggu yang lalu itu sudah 10 lokasi. Jadi itu dikoordinasi sama teman di sana. Itu juga pengusaha di sana. Itu namanya Yantawan. Jadi bergerak di 10 lokasi. Itu jaraknya beda sekali sama di Bali. Kalau di sana dari satu titik ke titik berikutnya itu sampai makan waktu 2 jam. Itu semangat teman-teman. Luasnya ya. Iya, gitu semangatnya teman-teman di sini. Itu berarti gini, agak sulit gak kemudian menentukan siapa yang harus ditepat sasaran ini? Karena kan agak sulit untuk menentukan deh. Memang. Ada nggak pola-pola? Karena kita di komunitas juga. Kita bukan komunitas sih, kita relawan solidaritas pangan di Bali juga. Memilihnya pun agak benar-benar tepat sesuai. Kalau Beli sendiri bagaimana cara memilihnya, Beli? Memang. Kita ada tim di lapangan, tapi tidak menutup kemungkinan dari anggota pun kadang ada teman-teman yang melihat, artinya ada informasi, di sini ada orang yang tidak mampu. Di sini yang kita sasar adalah miskin permanen. Miskin permanen dalam artian tidak mampu bekerja karena fisik, bukan tidak mampu bekerja karena COVID. Tidak mampu bekerja karena tidak mampu bekerja itu karena fisik, misalnya cacat, buta, lumpuh. Terus ada yatim piatu, ada juga
orang tua yang tidak punya anak. Nah, kenapa kita sasar yang seperti itu? Karena biasanya kalau zaman dulu tidak ada seperti sekarang COVID, itu banyak sekali yang donatur yang bisa menyumbangkan sebagian rezekinya mereka untuk ini orang-orang yang kurang beruntung ini. Tapi sekarang termasuk para donatur yang dulu itu sekarang kena dampaknya. Contoh pengusaha pariwisata, beliau dulu enak-enak nih kan, artinya dolar banyak, tapi sekarang langsung bahkan levelnya ini pengusaha pariwisata ini bisa sampai di bawahnya karyawan. Kalau karyawan levelnya sekarang turun jadi level 4, tapi bisa-bisa pengusaha pariwisata ini sampai di level 2 dia. Jadi tidak mampu sama sekali. Nah, itu yang seharusnya, yang biasanya dulu membantu, sekarang beliau tidak punya dana. Itu yang kenapa kita bisa bergerak seperti ini. Gitu. Oke. Sekarang ke depan berarti ada target lagi berarti di Buleleng katanya tadi ya, menuju 50 titik lagi. Itu 52 titik. Itu 52 titik. Ya, 52 titik termasuk surat jalan kita buat. Nah, ini kita buat. Ini penting itu. Itu surat jalan itu ini urgennya apa, urgensinya kira-kira? Artinya fungsinya gini, di saat kita nanti masuk ke perbatasan, entah itu ada yang ada penjagaan posko itu, jadi kita tunjukin ini bahwa ini ada saya sendiri sebagai ketua di sini, Ari Kencana dia tahu. Jadi di sini yang ikut tergabung ada tim IOF Indonesia, ya, Indonesian Off-Road Federation. Itu ya, beliau teman-teman di IOF itu adalah para petualang. Jadi kita sangat membutuhkan tenaganya teman-teman itu, karena beberapa jalur itu tidak selamanya jalurnya jalan aspal. Jadi kita memang cari target-target yang memang betul-betul jarang tersentuh. Nah, di sana kadang-kadang biasanya tidak jalan aspal. Jadi jalan-jalan yang ekstrim. Nah, di sana ada fungsinya teman-teman dari IOF itu keluar dia mobilnya, satu sisi kita bermain di hobi karena senang kita bermain di alam. Nah, termasuk saya sendiri juga dulu sempat gabung di tim off-road. Jadi saya bisa tarik lagi teman-teman di sana untuk ikut gabung di sini. Berarti jaringan yang sudah terpupuk kita bisa ajak kembali ya. Betul. Sama-sama membantu kemanusiaan gitu kan ya. Sebelumnya saya mau ngasih informasi juga bahwa hari ini Solidaritas Pangan Bali, dulunya kita namanya Solidaritas Pangan Denpasar, tapi kemudian berkembang, kita tugas itu membuat dapur, mengisi dapur. Jadi masyarakat membuat dapur. Sekarang itu jumlahnya sudah 15 dapur di seluruh Bali. Dulu namanya Solidaritas Pangan Denpasar, kemudian karena sudah ada di Gianyar, ada di Buleleng yang buat dapur, ada yang di Kute, ada yang di Jimbaran. Jadi kita membuat dapur di masyarakat. Hari ini kita total membagi dari dapur-dapur itu ya, secara total keseluruhan itu ada 1.423 bungkus nasi yang kita sebar di seluruh dapur-dapur di sekitar itu, terutama itu para tetangga dulu nih, kan kita mulai dari tetangga dulu, kemudian baru kita mengisi ke orang-orang seperti janda atau mereka yang bahkan kemarin juga sempat ke prostitusi juga mereka, segala macamnya kita coba membantu. Langsung ada segala jenis makannya gitu ya. Iya. Pergerakan kita ini bisa menginspirasi teman-teman lain untuk bisa tidak mengeluh, tapi bergerak. Ya, intinya itu, tidak mengeluh. Dan juga kita menginspirasi bos-bos paye. Artinya bos-bos paye sing pait sing sugih. Sing pait sing sugih. Di sini. Nah, termasuk tiang di komunitas. Nah, kebetulan ada dari bendaharanya tiang juga pas hadir di sini. Bendahara ada hadir di sini. Kita di sini menggali dana. Ya, mungkin kalau teman-teman lain ada yang sekedar menyalurkan, tapi kita di sini menggali dana juga. Menggali dana itu dalam artian berbagai hal itu, misalnya ini tiang punya baju yang gini. Apa itu tulisannya nggak kebaca kebalik di sini. Kebalik ya, sama saya juga baca kebalik. Itu Astung Kare Ngidang. Jadi bukan karena kita ada lebih, tapi karena kita pernah merasakan kekurangan. Nah, itu yang baju itu yang buat 1.000 biji.
1000 Nah, biji. 1000 biji, seluruh keuntungannya akan kita donasikan lagi. Kenapa Tiang optimis dengan pembuatan baju ini bisa kita menggali dana? Karena Tiang baju sendiri dari beli Kulilo itu hampir sekitar 900 biji laku dalam kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Nah, jadi ya 1,5 bulan itu habis sekitar 900 biji. Jadi semua hasil karya Tiang yang bisa saya sumbangkan, saya sumbangkan. Nah, ini harta titipan, belakangnya Harta isi titipan. harta tuah titipan. Harta tuah titipan. Itu nama komunitas beli ya? Komunitasnya namanya Harta Titipan, tapi judul lagunya kan Arte Tuah Titipan. Tuah Titipan. Tapi di bajunya Arte Tuah Titipan. Jadi untuk di depannya Astong Kareng Ngidang, bukan karena kita lebih, tapi karena kita pernah merasakan. Itu di lirik lagu yang Arte Tuah Titipan itu beli ya? Iya, betul. Nah, jadi itu 100% akan kita sumbangkan keuntungannya ke yayasan, jadi kita ke komunitas, jadi kita akan sebar lagi menjadi paket-paket. Wah. Gitu. Sampai saat ini dari 1000 baju itu udah berapa laku? Lumayan. Atau cara dan beli bajunya gimana caranya beli? Kita akan kasih ke teman-teman anggota. Jadi selama ini untuk penjualan baju kaos beli Kulilo itu agak sulit karena gimana? Kita langsung dari sini ke lokasi-lokasi itu agak sulit. Nah, sekarang kita misalnya daerah Beleleng, kita ada anggota daerah Beleleng yang membeli itu ngambilnya di daerah Beleleng atas nama siapa? Itu biar lebih gampang penjualan. COD-an beli ya. Dijual online juga beli. Jualan online juga. Online. Iya, online. Ini juga sangat menginspirasi, artinya Solidaritas Pangan Bali ini bisa meniru juga cara-cara dari dari komunitas beli itu buat bikin sesuatu yang baru, apalagi bisa kolaborasi nantinya kemudian kan seperti itu. Nah, terus untuk kedepannya juga Astong Kareng musim corona lewat, terus kemudian perekonomian udah jalan. Jadi setiap konsernya Tiang di setiap konser di Banjar, misalnya ulang tahun pemuda. Nah, ulang tahun pemuda ini misalnya budget yang 5 juta. Dari 5 juta itu Tiang cuman tarik 3 juta saja. Terus yang 2 juta tak masukin ke kas komunitas. Nah, pas yang saat nyanyi itu yang panggil kadusnya di sana ataukah kepala desanya, Bapak yang minta data kakak miskin sebanyak 15 orang. Ya, di setiap lokasi yang konser, tapi itu untuk acara desa, bukan acara nikah. Beda. Untuk kedepannya. Ya, acara desa nih. Jadi 2 juta saya saya taruh di komunitas. Nah, itu akan ditambahkan lagi, kita minggu berikutnya kita akan berbagi di desa itu sendiri. Nah, mencari 15 kakak miskin. Luar biasa. Jadi begini, dari hasil rezekinya Tiang, dari hasil konser itu tidak semuanya Tiang ambil. Jadi sebagian, anggaplah berarti berapa? 40% yang sumbangkan. 40%. Ya, dikembalikan lagi, digunakan lagi dan takaran tepat. Ya, dari komunitas akan ditambah lagi sekian dananya. Yang penting sampai 15 titik minimal itu. 15 titik. Jadi tapi kita memang betul-betul cari prioritas. Gitu. Berarti di pandemi ini kegiatan kreativitas harus tetap dilakuin ya, Beli ya. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan seperti ini ya, Beli ya. Betul sekali. Intinya meskipun kita orang biasa-biasa tapi hati kita kaya. Itu yang penting. Daripada kaya tapi hatinya paye. Gitu, lebih baik kita biasa-biasa tapi hati kita kaya, yang kumpul-kumpul di sini. Kita kayaknya bakal sama teman-teman sehati. Kayaknya bakal jadi lagu tuh, Beli. Paye itu, Beli. Paye kemungkinan masih ngerancang idenya sekarang. Masih ngerancang ide. Tapi berapa karya udah Beli di saat pandemi ini, Beli? Kalau kita bicara karya, Beli. Kalau untuk di pandemi aja, yang sekarang berapa ya? Sekitar 5 lagu, tapi termasuk 1 lagu dibawakan oleh penyanyi baru. Nah, itu masalah ekonomi, itu bulenan versus bulanan. Kalau jadi karyawan, yen dadi karyawan penyakit tua bulenan kalau karyawan penyakitnya ya
Gitu. Terus yang tadi pebisnis penyakitnya kritis jadi lagu juga karena inspirasi seperti ini. Berarti Gitu. saya mencatat ini ada 3 lagu beli ya. Beli Kulilo itu 3 bulan yang lalu. Itu lagi di Ya. Bali masih belum lah ya. Tembus 5,7 juta view. Nah, ya. Luar biasa beli. Astungkara. Kadang-kadang begini, kita tidak bisa menebak mana karya yang akan ngebum, mana karya yang tidak ngebum. Kita tidak bisa menebak. Itu awalnya sebenarnya yang sekedar anggaplah sekalian promo bahwa saya punya usaha dekorasi. Iya. Nah, terus yang dibantu sama teman, terus terang dana belum ada waktu itu. Ngenang gini mayan musik ya klip. Nah, oke, siap gitu. Teman yang dari Mahkota Catering gitu, dia yang membiayai musik sama gitunya, sama klipnya. Oke dah, akhirnya sebenarnya kan cuman sekedar semacam iklan. Sebenarnya ya beli ya. iklan sembunyi-sembunyi lah itu, karena itu di cerita klipnya kan tukang dekorasi. Terus akhirnya ternyata itu ngebum jadinya. Jadi itu dah, kita nggak nyangka mana lagu yang akan ngebum, mana yang enggak. Gitu. Berarti itu kuli dekorasi harus judul beli ya. Ya sebenarnya dulu maunya bikin kuli dekorasi tapi kurang umum jadinya. Makanya beli kuli, ternyata banyak sekali. Lebih banyak kuli daripada bos. Termasuk bos itu pun sebelumnya jadi kuli. Itu jadinya yang bikin ngebum ya. Astungkara. Terus kemudian sebulan lalu 430 view di YouTube saya lihat barusan, Sing Dari Tanggahan. Ya. Itu lagu apa? Kalau lagu Nike sebenarnya yang pikir itu tidak begitu serius yang buat. Saya anggap itu sepintas lalu pang bareng dan mesuang lagu musim corona. Oke. Ya makanya kemasan musik termasuk editing tuning musiknya itu nggak begitu, itu yang anggap sekedar lewat aja. Tapi jadi siapapun yang dibuat oleh Bliari, Bob juga ya Bliari di penontonnya ratusan ribu gitu kan. Terus kemudian yang kemudian Sing Dari Tanggahan itu yang Sing Dari Tanggahan. Terus berikutnya ada Arta Tua Titipan. Itu 2 minggu lalu beli upload. Itu 357 view, 357.000 view. Ya, lumayan. Itu juga lagu komunitas atau lagu apa beli? Bukan, sebenarnya itu lagu pribadi, menceritakan seorang dermawan yang bagaimana perjalanan hidupnya dari nol sampai beliau sukses. Akhirnya beliau tetap ingat bagaimana rasanya saat masih kesusahan. Nah makanya itu menjadi inspirasi kita untuk berbagi dekat. Ada inspirasinya bukan karena kita lebih, tapi karena kita pernah merasakan kekurangan. Pada poin lirik itu gitu beliau. Ya. Saya kira 3 lagu ini ya, maksudnya 2 lagu akhir itu lebih ke coronanya sendiri beli ya. Sulit lebih dari inspirasinya itu sulit nggak beli di tengah pandemi ini buat karya seperti itu? Atau justru lebih mudah? Karena beli jarang belinya manggung kan, jadwal panggung kemudian agak terhenti ya beli agak terhenti total. Itu terhenti total. Di bisnis di dekorasi itu 9 lokasi cut langsung total terhenti. Terus konser 9 lokasi juga 8 lokasi terhenti total. Kerugian puluhan juta itu beli ya. Kalau di estimasi itu ya kerugiannya kita tidak bisa bayar cicilan. Corona jalan sama-sama terancam beli ya. Kalau kita lihat dari liriknya beli itu ya, di rumah kita kelaparan, keluar kita terancam gitu ya beli ya. Dan kemudian yang paling berbahaya atau yang paling ditakuti adalah nggak bisa bayar bulanan. Iya. Emang beli hari banyak bisa bulanannya masih beli. Wah biasalah, yang namanya mencoba untuk berbisnis itu pasti pusing lumayan, pasti bulanan itu pakai. Nah jadi lagu-lagu yang sifatnya musiman itu kayak Sing Dari Tanggahan itu yang bikin kalau nggak salah sejaman kayaknya, 1 jam. Tapi kalau musim seperti Niki, keadaan seperti Niki, untuk bikin lagu cinta sulit sekali. Oh ya, lagu cinta sulit sekali. Nggak ada inspirasi ke sana. Sangat sulit. Mungkin cintanya lebih universal beli terhadap sesama mungkin beli. Ya, lebih banyak ke sosial. Lebih banyak ke sosial.
Waktu beli ini kalau lihat komen-komen banyak banget nih. Ada yang dari Buleleng tadi katanya situ. Iya, iya betul. Ada Kadek teman dari Ardana. Tot Bana dari kita jadi penyanyi cara beli Ari Kencana dan Dadi Dermawan. Asik. Tanggapannya gimana beli? Itu Li. Kalau lihat itu. lebih baik punya banyak punya uang daripada terkenal ya. Tapi jangan salah beli. Ini di saat kita bergerak seperti ini, kita berbuat baik pun banyak orang yang nyinyir. Ya, banyak orang yang nyinyir. Dan satu sisi kadang-kadang begini. Ada yang sampai bertanya, beli Ari lakar nyalek, gitu ya. Sampai bertanya seperti itu. Terus terang, kalau untuk nyalek sama sekali yang tidak ada niat. Karena gimana? Yang namanya anggota dewan, nyalek itu berjanji, ya kan? Saat kampanye itu kan pasti berjanji. Tapi di saat nanti jadi harus ditepati. Itu ada tuntutan. Ya betul. Ada tuntutan. Kalau dibilang saya hanya mencari popularitas. Dibandingkan dengan DPR mungkin nama saya jauh ya daripada DPR ya. Nah itu gini ya, makanya yang jelasin begini ke teman-teman, kalau bila ada yang nyinyir seperti ini, sebenarnya yang hanya ingin bergerak, kita tangan di atas daripada kita mengeluh. Lebih baik kita punya ide, pemikiran, kita ajak teman-teman untuk ikut bergabung di sini. Mari sisihkan sebagian rezeki kita untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang masih kekurangan. Meskipun tidak berupa dana, jangan berkecil hati. Tenaga pun kita sangat perlukan di sini. Seberapapun kayanya, seberapapun hebatnya, di saat tidak ada tenaga untuk yang menyalurkan juga tidak bisa. Betul. Betul. Jadi butuh tangan-tangan lain untuk mempercepat gitu ya beli ya. Betul. Karena juga virus ini juga semakin cepat, kita juga harus semakin cepat untuk mendeteksi dan melawannya kemudian itu dia. Iya. Setungkar mudah-mudahan bisa segera berakhir pandemi Covid ini. Jadi biar bisa bebas, pengkantong ngidang masih betul-betul ya, artinya tertawa juga sama kantongnya. Artinya ya itu mudah-mudahan cepat berakhir gitu ya Bli ya. Yang gini-gini. Tadi juga ada yang dari Sulteng itu Bli, yang mau nanya-nanya juga dipersilakan ya buat teman-teman di sini dipersilakan. Oh Niki ada dari Interblocking Jero Nyanggel bergabung. Oke, nanti ada bos payenya tolong di follow up nanti bikin ya. Itu ya banyak nih teman-teman, super sekali. Astungkare tidak ada kata super di sini. Kita sama teman-teman bergerak bersama-sama kita bisa, tidak ada sendiri di sini, kita bersama-sama. Betul. Lumayan. Artinya ke depan kayaknya kita harus bicara ke depan deh dengan situasi seperti ini, apalagi di Denpasar PKM ini Bli, pembatasan kegiatan masyarakat ini. Ini sebenarnya mempersulit nggak sih para donatur ini dan seperti apa? Kalau yang kebetulan di Denpasar, tinggalnya di Denpasar, belum sempat keluar sih, jadi belum tahu situasi di lapangan kayak gimana. Cuman kita udah bawa surat, nah anggaplah ini surat tugas, surat jalan, termasuk timnya kita di IOF sudah yang buatin juga, di IOF juga yang udah buatin, jadi itu ada surat jalannya nanti. Jadi kita bergerak. Nah, atau juga seandainya kita udah bergerak demi kemanusiaan atau juga dipersulit, silakan yang menjaga Riki. Pak mereka bagian 50 lokasi. Tapi barangnya sudah siap ya Beli ya? 52 sudah siap nih. Tinggal didistribusikan. Sekitar untuk dari beras saja 1 ton sekian. Wow, banyak sekali. Ya, dari itu untuk 52 lokasi, dari beras saja 1 ton sekian. Termasuk juga 52 lokasi itu berapa target per keluarga Beli? Itu tergantung nanti di lokasi. Ada yang misalnya rumahnya berjauhan, meskipun itu satu keluarga tapi mereka pisah. Tergantung, misalnya yang ini cacat, yang ini buta, yang ini yang di sebelahnya misalnya lumpuh, ya udah kita bagi dua memang itu. Gitu. Tapi targetnya sebenarnya 1 kakak sih. 1 kakak. Iya. Itu. Tapi yang menarik ini sebenarnya gini Bi, berita para relawan ini Bli. Kita juga kadang Tadi saya juga ikut membagikan beberapa nasi bungkus gitu kan dia, dengan alat seadanya gitu kan, kemudian pakai masker, kacamata dan beberapa alat pengaman diri, sanitizer. Ketakutan kita kadang di lapangan itu takut sebagai penular,
atau kita yang justru kena tertular gitu ya, Bli? Iya, Itu sempat gimana, Bli? sebenarnya. Ya sebenarnya minggu lalu kita sempat targetnya adalah Bang Li. Nah terus karena di sana katanya ada positif zona merah, jadi kita mundur berangkatnya ke negara langsung kita. Nah terus sempat mau nyumbang ke posko dapur umum di Bangli, tapi di sana menurut informasi teman, adapun relawan juga di sana dibilang bahwa dari pemerintah udah banyak masuk bantuannya, jadi biar tidak mubasir kita tarik dulu, gak jadi ke sana. Itu maunya kita nyerahin bantuan kita sesuai dengan apa yang mereka butuhkan di sana. Itu jadi karena udah banyak, udah numpuk, ya udah kita nggak jadi ke sana dulu. Gitu. Selama ini kita tiap minggu dulu berangkat. Setiap minggu dulu. Iya, setiap minggu kita berbagi. Nah, tergantung nanti stok dananya kita yang tersisa seberapa. Nah, seandainya udah kosong, ya udah istirahat dulu. Jangan memaksakan diri. Nunggu pandana lagi berarti, Bli, ya? Iya, nunggu pandana lagi biar tidak kayak babakan pule nanti ya. Untuk gimana tuh, Bli? Ya, kalau babakan pule nak len ada Bang Irages, nggak ada Bang apa. Kan gitu dong. Iya. Jadi kita santai. Ya udah kalau udah habis dananya istirahat gitu. Nah, makanya saya bilang tadi, di saat kita bergerak sebagai relawan tidak ada tuntutan, tapi di saat kita menjadi anggota dewan ada tuntutan. Gitu, ada tuntutan. Ada. Artinya kita berjalan sesuai dengan usaha kita sendiri gitu kan, mungkin kemampuan kita sendiri. Sesuai kemampuan. Tadi itu ada soalnya komentar dari ini nih, Demen Musik Bali. Wah, itu akun apa musik Bali itu luar. Dia nanya perkembangan musik Bali saat ini, bagaimana menurut dia Rain Kencana? Perkembangan musik Bali gimana ya? Sekarang sementara semua musisi mengandalkan. Saya sambil minum ya. Yuk silakan. Saya rencana sambil merokok tapi nggak enak nanti live di gini. Biasanya kalau udah lewat sekian menit udah biasanya ngambil biasanya. Nggak apa-apa, beli santai aja. Ya itu sebenarnya sekarang teman-teman musisi lebih banyak income-nya itu datangnya dari YouTube dan konser-konser. Nah konser-konser itu pun kalau ada ada yang nyari dari VCD udah nggak bisa. Makanya kita bikin karya sebagus-bagusnya. Jadi biar bisa hasilnya itu pun bagus. Jadi kita punya banyak viewer, kita punya channel resmi itu subscribernya banyak juga. Semua YouTuber pasti harapannya seperti itu. Tapi saya lihat tadi saya searching iseng soal Bliari itu kan di Google, di YouTube. Itu saya cari di Google itu di YouTube itu karya Bli yang kayak Arte Tua Titipan, Sendiri Tanggahan itu banyak banget yang ngupload dengan berbagai macam. Misalnya karaoke, kedua soal lirik, video lirik dan segala macam itu kan sebenarnya merugikan kan Bli ya? Dan betul sekali. Itu gimana sebenarnya Bli sebagai musisi ngeliatnya tuh Bli? Begini, yang di sini punya tim kreator dan admin untuk YouTube Ari Kencana Official. Nah jadi mereka yang udah ngatur sebenarnya. Cuman begini, ada pembajakan digital nih yang di Facebook. Pembajakan digital itu yang di Facebook, entah itu memang sengaja membajak, menyebarkan, ataukah karena tidak tahu. Ada seorang penggemar yang saking demennya dengan lagu ini akhirnya di re-upload. Itu kita biasanya tegur. Nah karena bagaimana? Itu sangat merugikan kita. Seharusnya kita dapat penghasilan dari YouTube ini. Misalnya kayak kemarin itu sampai 5.700.000. Ya, 5.700.000 viewer itu yang nyebar di Facebook aja sekitar sama YouTube kalau nggak salah itu sekitar 300 re-uploader. Ya, 300 re-upload itu jadi berapa persen itu kerugian sebenarnya. Tapi ini yang nge-re-upload ini entah itu karena tidak tahu atau gimana. Itu mohon juga kepada teman-teman penggemar lagu Bali bahwa re-upload di Facebook itu sebenarnya sangat merugikan penyanyi. Yang artinya re-upload itu download dari YouTube kemudian upload ulang. Itu namanya re-upload.
kalau mau membantu musisi Bali, caranya adalah dengan meng-share link dari YouTube. Link dari YouTube-nya itu di-share, bisa. Tetap juga itu akan tampil klipnya itu, video klipnya itu, bukan dengan mere-upload. Re-upload mungkin itu mungkin gagah-gagahan mungkin ya. Oh ini loh saya punya videonya. Sebenarnya itu sangat merugikan. Ibaratnya begini. Seseorang punya kebun mangga. Kebun mangga, kemudian berbuah manis. Manis mangganya ini, ada seorang teman, wah enak gini ya, manis sekali mangganya ya. Terus diambil ini mangganya, oke, tak kasih ke teman ya, ini manis. Oh, tapi temannya itu makan nih, oh manis ya, disebarin lagi manis ya, tapi nggak dibayar. Gimana? Apakah pemilik kebun mangga ini senang? Pasti dia rugi kan, karena nggak dibayar. Rugi. Ya, nah seperti itu dah sistem reupload itu dibilang sama ini, oh ini bagus, lagunya Ari Kencana bagus, silakan tonton. Tapi bukan link asli YouTube-nya yang di-share. Dia ngupload ulang. Ini nggak dapat apa-apa penyanyi ini rugi di sini. Nah, itu harapannya kita kepada penggemar nanti semua, mohon untuk tidak reupload di Facebook. Cukup mengambil link dari YouTube aslinya saja. Kemudian dipersilakan untuk menyebar seperti itu ya. Betul. Itu juga ada dari Bli Selo. Selo ini salah satu pengamat musik juga ya. Katanya kalau lagunya dimasukkan ke digital musik distribution, harusnya klaim hak cipta otomatis dilakukan. Itu pernah dilakukan nih sebenarnya Bli sama musisi-musisi Bali kita. Sebenarnya kalau klaim kita sudah pakai copyright. Sudah pakai copyright, ya kita sudah pakai copyright. Itu memang kalau memang betul-betul merugikan, itu khususnya yang di YouTube itu kita bisa tembak itu sebenarnya. Kita bisa sebenarnya banyak strike. Kita bisa strike, cuman kita melihat ini sekedar bikin lirik, ini sekedar bikin ini, itu sih enggak apa-apa. Tapi kalau murni video aslinya di-reupload di YouTube, ya udah. Mungkin saja kalau dari pihak adminnya kita mau nembak itu, karena saya punya channel itu sudah isi channel artis resmi tanda not balok. Tanda not balok itu artinya sudah resmi. Itu bisa nembak siapapun yang bermain, artinya berani bermain untuk mere-upload karyanya Tiang itu. Itu bisa sebenarnya nembak. Cuman kita masih lihat masih pikir-pikir dulu. Oh ini kasihan. Jadi tidak terlalu fatal gitu. Tapi dasar kasihannya apa itu Bli? Karena hal seperti itu bisa mengulang juga nggak sih Bli? Nggak, kalau sekedar bikin video lirik sih mungkin nggak apa-apa lah. Gitu. Tapi kalau video aslinya atau kadang-kadang ada mengcover itu nggak masalah itu. Sorry, video lirik bukan video cover. Video cover itu gimana Bli? Itu nggak apa-apa. Kita kasih itu. Ya, kita kasih dulu sementara. Tapi untuk ke depan nggak tahu gimana. Mungkin dari Spotify mungkin kita bisa semacam viewernya bisa pindah ke sana. Tapi saya nggak begitu tahu juga. Nanti tim IT-nya yang nanti bisa jelasin untuk masalah itu. Iya betul itu. Yang penting video seperti itu di cover itu juga dimonetize ini katanya Bli. Yang penting tidak dimonetize gitu kan. Itu baru tidak dimonetize. Kadang-kadang ada yang dimonetize, itu dah yang bikin jengkel. Bahkan kadang-kadang ada seorang teman penyanyi ketemu lah teman penyanyi itu malahan kalau secara baik-baik dia bilang, Bli saya mau cover lagunya, tidak masalah sih gitu kan. Tapi diam-diam mana dimonetize lagi, itu cari keuntungan, itu menjengkelkan, seolah-olah kayak nggak kenal sama saya rasanya gitu. Itu kadang yang penting ada cara bahasa Balinya ada raos gitu. Yang penting ya setidaknya kita ada obrolan lebih ya, tujuannya apa dan segala macamnya seperti itu. Tapi sekarang kayaknya udah banyak karya nih Bli dari teman-teman musisi Bali kembali ke soal COVID-19 ini. Tanggapannya Bli mungkin Bli? Untuk COVID-nya teman-teman kan musisi Bali udah mulai banyak berkarya melalui di rumahnya aja nih. Kadang dia bikin musik segala macamnya. Itu tanggapannya Bli untuk teman-teman musisi Bali ini, apa yang bisa dilakukan nih sebenarnya selain membuat lagu juga?
Kalau untuk bikin lagu sebenarnya Tiang sendiri merasakan lumayan nyap-nyap karena gimana? Itu bikin lagu perlu biaya. Bikin klip, musik, lagunya. Ya kalau bisa bikin lagu sendiri masih mending. Tapi tetap minimal 5 juta. Musik sama klip itu minimal 5 juta. Terus ngandelin di YouTube belum sampai 1 juta pure-nya udah dibaca. Tidak sampai ngasilin 1 juta itu. Tak mungkin bakalan kuat di musim seperti ini kalau teman-teman musisi. Artinya bikin lagu terus-terusan di musim seperti ini. Dia nggak yakin bisa, kecuali memang modalnya gede. Bisa jadi aman lah gitu ya beli ya. Aman ya. Tapi dan satu sisi juga maju-majuman mungkin ya YouTube-nya nggak begitu bisa. Terus banyak ngeluarin lain lah gitu. Tapi kalau untuk promo untuk ke depan nggak apa-apa. Oke. Beli, ada pesan nggak kemudian yang disampaikan ke teman musisi selain menciptakan lagu, apa yang mesti dilakukan gitu ya? Mungkin tadi kan Beli udah share kegiatan Beli gitu kan, kemudian juga melakukan donasi keliling, bahkan Beli ikut keliling sendiri Beli ya, beberapa lokasi untuk membagikan donasi itu. Ya, lain teman-teman musisi lainnya sebenarnya. Oke. Ya, ada serius asalnya ortane serius nih nak pejabat ya dua nih. Di Purnamo. Beli gede. Gimana? Beli gede, apa kabar? Saya dapat kontaknya Beli Ari dari Beli Gede sendiri loh itu. Saya pas main di rumahnya Beli Gede waktu itu. Iya. Terus kemudian gitu Beli, pesan kepada musisi ini Beli, sebenarnya apa yang sebenarnya sih dilakukan di masa pandemi ini yang positif selain kemudian menciptakan lagu itu? Apa ya? Yang juga tidak bisa banyak komentar. Ingin ke hal positif, ngajakin ke contoh seperti yang Tiang lakukan bersama teman-teman lain. Ada juga pengusaha takutin balikinnya. Tentunya gimana kata-katanya yang keluar, kaling kikir ngidang berbagi tidak ben mani dan keuangan kal sing ada. Itu yang saya takutkan. Jadi yang bikin komunitas niki siapapun teman-teman yang memang semangat sehati, oke, ikut. Kalau enggak, saya enggak mau memaksakan. Takutnya bahasa seperti itu. Jangankan untuk berbagi, untuk makan aja kekurangan. Itu yang saya takutkan. Sesuaikan dengan kemampuan sendiri ya Beli ya. Satu sisi pesan penyanyi enggak ada yang silakan dah gini masing-masing. Karena gimana? Memang izin keramaian ditutup total. Jadi termasuk saya juga sangat merasa prihatin kepada teman-teman orang-orang yang dulunya mungkin dengan kebiasaan sosialita, terus penampilan keren gitu kan, terus akhirnya sekarang gimana? Lihat mobil-mobil mewah itu sampai jualan di pinggir jalan, ada yang jual telur, jual durian, jual sayur. Itu sangat memprihatinkan sekali sudah keadaan seperti ini. Fortuner loh saya lihat di. Iya, betul. Itu jual telur gitu. Yang mungkin yang mungkin ekonomi mereka di saat tidak ada Covid ini sangat bagus ya, tapi sekarang mungkin langsung down sekali. Mudah-mudahan mereka bisa survive ya Beli ya, dengan caranya mereka masing-masing. Yang penting positif seperti itu Beli. Betul, positif. Artinya mereka hanya untuk bertahan hidup. Oke. Tapi ini Beli ada yang bocorin nih Beli Gede Beli. Ini sambil syuting video klip terbaru. Ada video klip terbaru sepertinya nih Beli. Ya, lagi 2 hari kita syuting video klip terbaru. Lagu baru yang mana ya, itu judulnya Berbagi. Sebenarnya ada sekitar 4 lagu yang belum ada klipnya. Wow, banyak sekali karyanya Beli. Yang belum ada klipnya nih, tapi musiknya udah jadi. Kali ini syutingnya terbaru ini lagu Berbagi gitu ya Beli. Siap-siap untuk penggemar musik Bali, terutama penggemar yang Beli Ari Kencana nih. Ya, jadi kita sangat semangat sekali di sini karena yang tergabung di dalam tim komunitas Harta Titipan ini ada videografernya yang sekarang gabung aja ada 4 orang. Videografer. Wow. Termasuk operator drone Bali ada juga. Kan sedikit itu Beli, 4 orang siapa aja Beli? Mungkin sampai yang dipromosiin. Apanya? 4 orang videografer.
Ada Gede Purnama Visual Room, ada Oke. Gede Fotografi, Oke. ada No Drone, Oke. aerial fotografi itu, Oke. ada terus Budi Agung, ya ada Sinyo, tapi Sinyo niki masih gini dia, bukan sebenarnya videografer artinya profesional, tapi memang ikut di setiap tim kita, beliaunya ikut ya, kebetulan sebagai sekretarisnya kita di sini. Oke. Kalau musisi beli ada beli? Ada berapa banyak beli? Musisi Bali. Ada Tison ada. Oke, penyanyi Tison baru di MTV itu. Iya betul sekali. Ada Olivil juga ikut juga. Oke. Tapi Ada Tison. ada bagaimana kalau misalnya teman-teman mau bergabung dengan komunitas Arta Titipan ini misalnya? Begini, kita jual baju nanti. Jadi untuk ikut berbagi itu nanti beli satu baju yang harganya 100.000 dan keuntungannya itu akan masuk ke komunitas. Oke. Itu. Jadi, kalau punya sedikit rezeki lebih, boleh juga disumbangkan nanti. Jadi sumbangannya itu tidak harus berupa uang. Entah itu baju apa yang punya nanti, apapun itu, sayur apa, kayak teman-teman kita ada pengusaha sayurnya juga disumbangkan. Itu. Instagramnya ada beli? Instagramnya untuk melihat profil itu? Sementara belum kita buat. Untuk Instagramnya belum ada. Oke. Nanti mudah-mudahan dibuat ya, mempermudah nanti teman-teman yang mau berdonasi. Sama juga teman-teman yang mau berdonasi untuk Solidaritas Pangan Bali, kemudian silakan cek di Instagramnya kita juga. Di situ ada donasi dan segala macamnya. Dan arah hubungnya juga di situ. Seperti itu. Sudah sekitar. Gimana nih? Nah, untuk Instagramnya belum kita buat. Jadi yang gabungin di sini aja. Kadang-kadang pas kita berbagi kita masukin di IG-nya Tiang aja. Pasien ke IG beli untuk salah satu sosialisasinya. Ya, makanya penggemarnya kadang-kadang bingung. Kadang-kadang mau payas nak wedding, kadang-kadang besi nah, kadang-kadang menggendeng. Jadi tidak mengkhusus jadi IG-nya Tiang. Gitu. Tidak mengkhusus, tidak ya, punya. Kadang-kadang mancing, ya kadang-kadang ngogobe. Jadi yang senang tampil apa adanya. Jadi saya ingin jadi diri sendiri. Karena di saat nanti saya turun, apang biasa masih gitu, lah yang lapis pang biasa sebang, meskipun dalam hati mukanya mendiapin laro. Siap. Bli, suksema Bli, ini udah hampir 1 jam sepertinya kita ngobrol Bli. Mungkin satu lagi Bli, mungkin pesan kepada nggak cuma para musisi ya, kepada masyarakat di tengah pandemi ini, apa pesan Bli untuk masyarakat? Oke, pada masyarakat ini mungkin yang bisa kita lakukan hanya bisa mengikuti himbauan pemerintah, meskipun itu entah kadang-kadang kebijakannya kurang tepat, tapi tetap intinya kita biar tidak melanggar aturan. Intinya pemerintah mungkin tetap ingin berbuat yang terbaik, tapi kadang-kadang tidak selalu tepat itu. Jadi kita berusaha untuk COVID ini biar tidak bisa menyebar luas. Itu aja. Ya. Luar biasa. Suksema Bli Ari sudah menyediakan waktunya ngobrol-ngobrol sarang Solidaritas Pangan dan Pasar juga bersama teman-teman yang lainnya. Itu banyak doa. Terima kasih Bli Ari, sehat selalu katanya. Keren Bli Ari, selalu jadi diri sendiri. Suksema selalu jadi diri sendiri. Astungkara. Tidak pernah sombong gitu kan. Idola Cang nih gitu. Genton, suksema panjemanya semua teman-teman semuanya, terima kasih udah bergabung di obrol bareng lagi. Mungkin minggu depan, kapan depan kita bisa ngobrol bareng lagi dengan musisi-musisi lain. Terima kasih, selamat malam Diari. Sebentar lagi satu. Ingat beli gininya nanti kaosnya. Oke. Astung Kareng Ngidang, terus ada tulisan Arte Tuah Titipan di belakangnya. Arte Tuah Titipan. Jadi seluruh keuntungan akan kita donasikan. Cara belinya nanti mungkin yang lewat IG sama Facebook. Jadi akan yang share
nama-nama admin yang bisa dihubungi, daerah Beleleng ada ini, daerah Denpasar ada ini, daerah Karangsam ada ini. Itu yang akan kita ini nanti. Itu cara penjualannya nanti. Oke. Mohon dukungannya. Ayo kita berbagi. Ayo kita tahan berbagi. di atas. Jangan pernah mengeluh. Rezeki bantuan akan datang tepat waktu di saat kita ikhlas. Oke, siap. Terima kasih Bi Ari. Semoga sehat selalu. Mari, selamat malam semuanya. Selamat malam.